Halo saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya Herbert Sinaga dalam channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near, atau waktunya sudah dekat. Kita telah selesai membahas mengenai hari perbaktian yang benar, yang sesuai dengan Alkitab perintah Tuhan. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah dengan disiplin menurut perintah Tuhan itu menjadikan kita legalisme? Ini satu pertanyaan sangat penting. Untuk itulah kali ini judul video kita yang kita pilih adalah, apakah penurutan itu legalisme? Kita membahasnya tetap dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Pelajaran ini akan membahas mengenai pengertian mengenai hukum dan kasih karunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, bila saudara tidak mau ketinggalan untuk seri-seri berikutnya, segera subscribe, like, dan tekan loncengnya. Ada banyak video-video lain yang juga menarik. Silahkan buka dalam channel ini dan segera tonton untuk menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Pada video-video sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa penurutan adalah bagian dari mengasihi Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan ingin kita menurut hukumnya sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia dan agar kita mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Karena pada akhirnya orang-orang yang tidak menurut hukum akan dibinasakan. Karena itu merupakan bukti bahwa mereka tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Penurutan merupakan bagian dari kebenaran yang mutlak yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam firman-Nya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan menarik di sini. Bila kita menemukan kebenaran itu dan itu adalah hal yang mutlak kita harus ikuti, apakah kita harus menunggu atau menunda untuk menerimanya? Mungkin karena kita ragu atau kita sedang ada masalah dan menunggu sampai semua masalah kita itu lebih dahulu selesai. Mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. Dalam Yohanes 12:35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Dalam Mazmur 119 ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Dikatakan juga dalam Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata Alkitab mengatakan pada saat kita mengerti dengan jelas dengan kebenaran Alkitab itu, tidak baik bila kita menunda. Karena ragu-ragu adalah perangkap yang berbahaya. Itu adalah alat setan supaya kita menunda menerima kebenaran Tuhan itu. Mungkin sepertinya tidak masalah bila kita menunda, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, bila kita tidak cepat menyambut terang itu, maka gelap akan segera datang. Karena dengan menunggu dan berdiam diri itu tidak membuat keraguan-raguan atau masalah itu menjadi hilang. Keraguan dan masalah itu akan selalu ada, karena setan akan membuat kita sibuk dengan hal-hal tersebut, sehingga kita akan selalu menunda menerima kebenaran itu. Bahkan sering sekali saat kita sudah menerima kebenaran itu, masalah itu bahkan semakin berat. Namun jangan khawatir, itu pekerjaan setan untuk membuat kita undur. Ada Yesus yang akan membantu kita menyelesaikan masalah kita itu. Paling tidak, Dia akan membuat kita tenang karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Dengan kekuatan dari Yesus, kita akan dimampukan melalui masalah itu dan dengan hidup menurut perintah Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menyertai kita. Dengan percaya dan menurut kehendak Tuhan, maka hidup kita akan bersih dan Dia akan menguduskan kita dan kita tidak akan hilang atau binasa. Kita manusia sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, buka jalan saya dan saya akan maju. Tapi Tuhan mengatakan, kamu maju, maka aku akan membuka jalan bagi kamu. Dengan percaya dan bergantung kepada Yesus setiap saat, kita akan terus maju walaupun kita tidak mengerti jalannya.
tetapi kita tahu ada Yesus yang bersama dengan kita. Nah sekarang, apakah mungkin manusia dapat menurut secara sempurna? Matius 19:26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam Yohanes 15:5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui ayat ini kita tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Secara manusia tidak mungkin kita bisa menurut hukum dengan kekuatan kita sendiri, tetapi melalui Yesus itu bisa terjadi, dan itu adalah kepastian dan keharusan. Setan yang membuat kita berpikir bahwa permintaan Tuhan untuk mengikut perintahnya itu tidak masuk akal dan mustahil untuk dilakukan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah sekarang apa yang akan terjadi kepada orang yang dengan sengaja terus tidak menurut? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Yohanes 12:35, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada kepadamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan ke kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Alkitab mengatakan bahwa bila seorang yang ragu-ragu dan dengan sadar terus-menerus menolak terang Tuhan, maka tidak akan ada lagi pengampunan baginya. Dan selanjutnya terang yang telah diberikan kepadanya itu pasti akan hilang, dan dia akan berada dalam kegelapan, dan dia tidak akan selamat. Kita juga harus berhati-hati dalam menerima mimpi atau hayal, atau ada orang yang mengaku bahwa dia mendapatkan hayal atau mimpi dari Yesus dan menganggap itu adalah kebenaran, namun isinya bertentangan dengan Alkitab. Maka kita dan orang tersebut akan hilang dan binasa karena mengabarkan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan menyesatkan banyak orang. Jadi dengan kata lain, bila kita terus-menerus menolak firman Tuhan dari Alkitab dan hanya berdasarkan mimpi atau hayal yang kita dapatkan atau dari orang lain dapatkan yang dianggap kebenaran tadi, maka kita pasti akan hilang dan binasa, karena itu bukan dari Tuhan. Dan bila itu bukan dari Tuhan, tentulah itu berasal dari setan. Karena itu penting bagi kita untuk belajar Alkitab dan menurut perintah-perintahnya. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa bukankah kasih itu lebih penting daripada penurutan? Yohanes 14 ayat 23-24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Matius 24, 23-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 1 Yohanes 5:3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Melalui ayat-ayat tadi, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang benar-benar kepada Tuhan tidak akan ada tanpa penurutan. Karena penurutan itu merupakan bukti dari kita mengasihi Tuhan. Dan tidak ada satupun manusia akan dapat benar-benar menurut kepada Tuhan tanpa kasih dan menghargai dan menghormati Tuhan. Sebagai contoh, tidak ada seorang anak akan sungguh-sungguh patuh dan menurut pada orang tuanya kalau dia tidak mengasihi mereka. Atau anak itu tidak akan dapat dikatakan mengasihi orang tuanya kalau dia sendiri tidak menurut kepada orang tuanya.
Jadi kasih yang sungguh-sungguh dan penurutan adalah seperti kembar yang bersatu, yang mana bila dipisahkan maka akan mati atau sia-sia. Penurutan adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan yang menginginkan kita selamat dan lepas dari dosa. Mengikut Yesus dan melakukan kehendaknya adalah penurutan yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Bagaimana kita mengetahui penurutan itu yang berasal dari Allah, bukan dari manusia? Apa yang terjadi bila kita berpikir bahwa kita menurut kepada Tuhan, ternyata kita salah? Dan apakah dengan aktif di gereja, belajar firman Tuhan dengan tekun, bahkan mengabarkan Injil sudah cukup tanpa penurutan yang benar? Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab dalam pertemuan berikutnya yang berjudul Penurutan yang Dikehendaki oleh Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.